kesempatan ini teman-teman, kita akan fokus membahas mengenai litosfer. Litosfer disebut juga lapisan kulit bumi. Litosfer mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel bumi hingga kedalaman 100 sampai 200 km. Secara umum, batuan penyusun litosfer terdiri atas batuan beku, batuan sedimen, dan batuan mesomorf. Pertama adalah batuan beku. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang telah membeku. Proses pembentukan dari batuan beku ini terjadi akibat terbentuknya magma yang berada di mantel bumi akibat suhu panas dan juga tekanan bumi. Magma yang naik permukaan disebut lava. Setelah itu, magma dan lava mengalami proses pendinginan dan pengerasan. Baik magma yang berada di dalam bumi atau di kerak bumi yang prosesnya merupakan proses yang lambat, dan juga lava yang berada di permukaan bumi yang memiliki proses cepat atau menjadi sebuah batuan. Nah, setelah terjadi proses pendinginan dan pengerasan, mineral-mineral yang dalam magma membentuk suatu struktur ciri khas dari pengkristalan. Setelah pun terjadi pengkristalan, akhirnya batuan beku pun terbentuk. Dia memiliki struktur padat dan juga memiliki kristal-kristal mineral yang ada di dalamnya. Baik, batu yang saya pegang kali ini adalah jenis batuan apung. Jadi batuan apung ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bahan penggosok, batu apung ini bisa mengangkat sel kulit mati, noda minyak dan bulu halus, dan juga seperti kapalan. Batu apung ini juga berfungsi untuk membersihkan peralatan rumah tangga seperti oven dan furnitur lainnya. Dalam konstruksi, batu apung dapat digunakan sebagai campuran beton ringan dan bahan insulatif. Dalam pertanian, batu apung bisa digunakan sebagai media penghantar pupuk dan bahan kimia lainnya. Dan batuan apung ini sangat efektif digunakan sebagai media penyaring. Misalnya untuk menyaring akuarium, kolam ikan, atau limbah dan meningkatkan kualitas air. Batu apung ini juga berfungsi sebagai dekorasi misalnya di taman atau jalan setapak. Nah, selanjutnya ada batu sedimen. Batu sedimen tercipta dari erosi yang ada di permukaan bumi, yaitu tepatnya di laut. Batu sedimen dibagi menjadi tiga, yaitu batu sedimentasi, organik, dan kimia. Nah, batuan sedimen yang kali ini kami ketemui yaitu batu karang. Batu karang ini terbentuk dari endapan sisa-sisa hewan laut dan juga tumbuhan laut. Seperti yang telah kita ketahui, batu karang ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah untuk habitat hewan-hewan laut. Selain itu, batu karang ini juga membantu untuk menjaga garis pantai agar tidak terjadi yang namanya abrasi. Selain itu, batu karang ini memiliki senyawa biokimia yang sangat bermanfaat untuk industri pengobatan. Selain itu, batu karang ini dengan keindahannya dijadikan sebagai objek pariwisata bagi para turis. Dan yang terpenting, batu karang ini dapat menyerap gas karbon dioksida sehingga dapat menjaga bumi dari pemanasan global. Jadi guys, kita sudah berpindah di pantai Sindu. Saya akan menjelaskan jenis batuan terakhir, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi, sehingga berbeda dengan batuan induknya. Batuan metamorf terbentuk dari batuan yang sudah melalui proses metamorfosis ataupun perubahan komposisi kimia, mineralogi, dan struktur batuan. Proses ini terjadi karena batuan mengalami perubahan komposisi mineral akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Batuan metamorf terdiri atas batuan metamorf regional, dinamik, dan termal atau kontak. Nah, yang kali ini saya pegang adalah batuan kuarsa. Batu kuarsa merupakan contoh dari batuan metamorf, tepatnya yaitu batuan metamorf regional. Batuan metamorf regional ini terbentuk karena adanya tekanan suhu dan tekanan yang tinggi pada kawasan regional, yaitu subduksi maupun polisi. Batu kuarsa ini banyak sekali digunakan di sektor industri, terutama pada pembuatan kaca, lensa, dan juga gelas. Selain itu, batu kuarsa ini juga dapat digunakan sebagai bahan dasar bangunan, tepatnya campuran semen, beton, dan juga batu bata. Selain itu, batuan kuarsa ini juga digunakan sebagai bahan perhiasan, yaitu cincin maupun gelang. Batu kuarsa ini memang memiliki banyak sekali manfaat, terutama di bidang industri dan juga pengolahan.